Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sebagai perwakilan dari kelompok 13 yaitu Rahen Amardia dengan NIM 34 dan ada pula teman saya yaitu Cahaya Auli Fatana dengan NIM 18 dan ada pula Henry Wijaya Pratama dari angkatan 21 dengan NIM 28. Kami di sini membuat program database yaitu dengan tema manajemen kegiatan kampus. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian one to many dan money to money-nya yaitu di sini berupa 5 tabel yaitu yang pertama di sini ada dosen dengan kegiatan ini tuh adalah one to many ya. Jadi karena satu dosen tuh bisa membimbing banyak kegiatan gitu, tetapi satu kegiatan tuh hanya bisa dibimbing oleh satu dosen tuh misalnya. Ya, kedua tuh tabel kegiatan dengan panitia yaitu ini. Nah, ini adalah one to many. Jadi satu kegiatan tuh bisa dimiliki oleh banyak panitia, tetapi satu panitia tuh hanya terlibat dalam satu kegiatan seperti itu. Dan yang tabel ketiga ini adalah kegiatan mahasiswa ya. Jadi ini tuh adalah tabel penghubung gitu antara tabel kegiatan dengan tabel mahasiswa. Ini sebagai relasi gitu. Nah, jadi satu kegiatan tuh bisa diikuti oleh banyak mahasiswa dan satu mahasiswa juga bisa ikut banyak kegiatan seperti itu. Jadi kita membutuhkan tabel penghubung ini agar bisa menghubungkan antara tabel kegiatan dengan tabel mahasiswa. Ini adalah money to money-nya. Baik, langsung saja kita akan menjalankan program ini. Oke, coba kita jalankan programnya ya. Nah, maka dia berhasil terhubung ke server MySQL-nya. Di sini koneksi telah terhubung. Kita disuruh memasukkan nama database yang ingin digunakan atau ingin dibuat. Kita akan membuat nama database-nya itu manajemen kegiatan kampus. Oke, kita cek dulu di PHP-nya. Oke, dia muncul ya. Dan di sini dia tuh otomatis terbuat ya. Tabelnya di sini ada ada 5. Oke, yang pertama di sini ada menunya ya. Menu yang pertama tuh ada tambah dosen. Kita akan coba untuk menambahkan dosennya. Bapak Iwayan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan mahasiswanya gitu dengan ketik 2. Di sini nama mahasiswanya itu Rehan, jurusan pendidikan komputer. Berhasil ya. Selanjutnya kita akan menambahkan kegiatannya gitu dengan cara ketik 3. Nama eventnya kita tulis contoh Mikrotik Fest. Deskripsinya tuh nasional dan tahunnya tuh 10. Lokasinya tuh di Gunung Keluar. ID dosennya tuh tadi kan sudah kita masukkan Bapak Iwayan ya, karena kita menggunakan auto increment, maka dia otomatis ke 1 gitu. Maka kita tulis 1. Oke. Mungkin kita bisa melihat dulu ya dengan cara ketik 6 ya, lihat semua kegiatan lengkap. Coba kita cek. Nah, berhasil ya. Ini ID satunya Mikrotik Fest dengan tanggal ini. Selanjutnya kita akan tulis panitia dengan peserta mahasiswanya gitu dengan cara 4 ya, yaitu kita menambahkan panitia terlebih dahulu. 4 nama panitianya itu Cahaya, nama kelompok kita sendiri, nama member kelompok kita sendiri maksudnya. Divisinya tuh konsumsi. ID kegiatannya 1. Oke, selanjutnya kita menambahkan nama pesertanya 5 dan ID kegiatannya tuh 1 ya. Mikrotik Fest itu udah auto increment juga sama. ID mahasiswanya tuh 1 ya, yang kita sudah tambahkan tadi, Rehan. Oke, kita cek dulu dengan cara 6. Oke, dia berhasil ya di sini ya. Event Mikrotik Fest dengan tanggal ini dan lokasinya ini dan juga dosennya ini. Dan panitianya juga di sini ada ya. Pendidikan komputer. Ubah nama kegiatannya ya, 7 ya. ID kegiatan itu 1 ya, Mikrotik Fest, dan nama barunya tuh kita contoh hard disk. Coba kita cek. Berhasil ya, nama eventnya terubah menjadi hard disk gitu. Coba untuk menghapus peserta mahasiswanya gitu dengan cara 8 dan ID kegiatannya tuh 1. Dan ID mahasiswanya juga 1. Yang ingin kita hapus peserta mahasiswanya karena kita baru masukkan satu mahasiswa ya, jadi 1 aja. Oke, coba kita cek. Ya, berhasil ya, peserta mahasiswanya kosong ya, karena kita sudah menghapus. Coba kita lanjut. Panitianya, ID panitia 1. Dan kita cek dulu. Ya, berhasil ya, panitianya kosong dan peserta mahasiswanya juga kosong. Oke, selanjutnya kita akan menghapus kegiatannya gitu dengan cara 10. ID kegiatannya 1. Oke, kita cek. Ya, sudah hilang ya. Mungkin segitu saja program dari kami ya, kelompok 13. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara pengkodingan dari program ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu cara pengkodingannya ya. Pertama-tama saya ingin minta maaf dulu kalau penjelasan saya terlalu cepat-cepat karena saya juga mengejar durasi maksimal video ya.
Pertama-tama di sini ada import MySQL connector ya. Jadi maksud dari import MySQL ini untuk mengimpor modul dari koneksi ke MySQL gitu. Dan di bawah juga untuk mengimpor errornya gitu, untuk menangani kesalahan dari MySQL-nya. Selanjutnya di sini kita akan untuk mencoba untuk mengkoneksikan ke servernya gitu, dengan menggunakan user root dan passwordnya tuh kita kosongin. Selanjutnya sini untuk mengecek gitu apakah koneksi itu berhasil. Jika berhasil tuh maka dia akan mengkoneksikan terhubung ke server MySQL gitu. Jadi itu fungsinya untuk mengecek apakah koneksi itu berhasil terhubung ke dalam MySQL-nya. Nah, jadi ini fungsinya untuk inputnya ya. Nanti dia akan menginput ini ya, memasukkan nama database yang ingin digunakan atau ingin dibuat. Dan fungsi di bawah ini untuk membuat nama database-nya gitu jika belum ada. Nah, dia akan ngeprint ini ya, database dengan nama database-nya itu siap digunakan gitu. Dan ini juga fungsinya untuk menutup koneksi dan kursornya gitu. Lanjut ke sini, jika koneksinya gagal maka dia akan ngeprint ini ya, fungsinya itu koneksi gagal. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan kelas manajemen kegiatan ya. Jadi di sini kita menggunakan konstruktor gitu untuk membuat koneksi gitu ke dalam database-nya gitu dan langsung memanggil fungsi dari ini buat table ya. Jika table itu belum ada maka dia akan langsung membuat tablenya. Oke. Sini ada perintah untuk membuat tabelnya ya. Pertama di sini ada tabel dosen ya. Kita menggunakan ID-nya dan jangan lupa juga ada namanya ya, Magnol Varchar. Sama seperti itu, tabel dosen kita menggunakan tabel mahasiswa dengan ID-nya dan juga namanya dan juga kita menggunakan jurusannya. Selanjutnya sini ada tabel kegiatan ya. Jadi tabel kegiatan di sini sama ya. Ada ID, nama, deskripsi, tanggal, lokasi, dosen dan di sini jangan lupa juga ada ini ya, foreign key-nya dosen gitu. Jadi foreign key ini berfungsi untuk mengambil ini ya, mengambil data dari tabel dosen gitu untuk menampilkan di dalam sini. Dan fungsi dari delete set null ini untuk jika dosen dihapus, maka kolom dari dosen ini juga akan dijadikan menjadi nol gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tabel kegiatan mahasiswa sama seperti tadi, kegiatan ID, mahasiswa ID, primary key-nya juga jangan lupa, dan foreign key-nya ini kita mengambil dari sini dan dia akan mengambil referensi dari tabel kegiatan gitu. Dan delete cascade ini fungsinya untuk eh, jika kegiatan atau mahasiswa itu dihapus, maka di sini juga akan dihapus gitu. Jadi ini fungsi cascade. Ya sama ini ya. Oke, selanjutnya sini tabel panitia ya. Di sini berisi ID, nama, divisi, kegiatan, dan foreign key-nya jangan lupa. Foreign key-nya diambil dari sini ya, kegiatan ID, dan dia akan mereferensi dari kegiatan, tabel kegiatan gitu. Jadi dia tinggal memanggil ID-nya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menambahkan dosen di sini kita ketikkan dosen dev tambah dosen slash chef nama baru chef titik unsur manajemen itu dosen nama. Lalu untuk mengubahnya kita ketikkan di sini dev ubah dosen slash share exit update. Untuk menghapusnya di sini kita ketikkan dev hapus dosen chef kursor exit delete where ID. Untuk menyimpannya kita ketikkan save con. Untuk mahasiswa di sini kita ketikkan dev tambah mahasiswa, dev nama jurusan mahasiswa, chef kursor insert to mahasiswa, buka kurung nama jurusan. Lalu untuk mengubah mahasiswa di sini kita ketikkan dev ubah mahasiswa save konsep update mahasiswa. Untuk menghapusnya di sini kita ketikkan dev hapus mahasiswa save correction exit. Untuk kegiatan atau acaranya di sini kita ketikkan dev tambah kegiatan sheets mahasiswa ulang tahun prodi save print ID dosen terus save cursor insert say else nama event DGV lokasi
baru print kegiatan berhasil ditambahkan. Untuk mengubah kegiatan di sini kita katakan def ubah kegiatan self cursor exit update kegiatan set nama event. Untuk menyimpannya kita save commit. Untuk menghapusnya di sini kita tekan def hapus kegiatan save cursor save commit. Untuk bagian panitia di sini kita tekan def tambah nama panitia, nama divisi panitia save in note. Untuk kita tekan screen panitia berhasil ditambahkan. Untuk mengubah panitia di sini kita ketikkan def ubah panitia save as have commit. Untuk hapus panitia kita ketikkan save cursor execute commit. Oke, untuk kegiatan panitia mahasiswa di sini kita tambahkan peserta def tambah peserta mahasiswa save commit. Cursor exit print. Untuk menghapusnya di sini kita ketikkan def hapus mahasiswa commit. Untuk tampilan di sini kita ketikkan def tampilan slash kegiatan slash lengkap slash cursor exit slash ID nama event from kegiatan live join slash dosen ID mahasiswa bintang bintang. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Fathana dengan NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan program Python kelompok kami dan melanjutkan penjelasan dari Kak Henry. Jadi di sini ada kegiatan sama dengan self cursor fetch child yang ini itu artinya ambil semua daftar kegiatan dari hasil query tadi, lalu satu persatu kegiatan itu ditampilkan. ID-nya itu berapa, nama eventnya itu apa, tanggalnya kapan, tempatnya di mana, dan siapa dosennya. Kemudian di sini ada ini print panitia, self cursor execute. Setelah satu kegiatan yang tadi ditampilkan, program ini akan lanjut cari siapa aja panitianya. Jadi query ini cari semua panitia yang ikut di kegiatan tersebut. Contohnya itu kayak kegiatan ID K sama dalam kurung 0 itu hasilnya ditampilkan satu persatu dengan format nama panitia, terus divisinya itu apa. Contohnya itu kalau misalnya hasil cetaknya itu panitia, misalnya Rehan divisinya itu acara, kemudian Kak Henry divisinya itu konsumsi. Lanjut di sini ada ini print mahasiswa asal kursor execute. Di sini bagiannya digunakan untuk menampilkan peserta mahasiswa dari setiap kegiatan. Jadi kami mengambil data dari tabel kegiatan mahasiswa lalu digabung dengan tabel join. Kemudian di sini kami pakai fungsi clause yang ini. Di sini gunanya untuk menutup koneksi ke MySQL agar tidak terjadi kebocoran koneksi ketika program selesai digunakan. Lanjut di sini ada DB house sama dengan local house, artinya itu komputer ini akan nyambung ke database yang ada di laptop ini sendiri. Kemudian ada DB user dengan root, maksudnya itu kita login ke database-nya pakai akun utama yaitu root. Lanjut di sini ada DB password itu kosong, maksudnya itu akun rootnya itu nggak pakai password buat masuk ke database-nya. Terus ini ada main sama dengan manajemen kegiatan pakai DB house, DB user, DB password, dan DB
eh, name sebagai inputnya. Ini artinya kita bikin objek baru namanya main dari kelas manajemen kegiatan. Supaya nanti kita bisa pakai main buat nambah dosen, lihat kegiatan, dan ubah data kegiatan, dan lain-lain. Kemudian di sini kami membuat fungsi main berisi menu pilihan dari 1 sampai 10 dan 0 itu untuk keluar. Jadi menu ini akan terus berulang selama pengguna belum memilih keluar atau 0 menggunakan while true. Kemudian di sini ada main di sini ada main ini sih ada main tambah dosen, itu artinya buat tambah data dosen, ada main tambah mahasiswa, ini untuk tambah mahasiswa dan sampai yang selanjutnya. Jadi struktur if dan elif ini eh, digunakan untuk menangani semua aksi berdasarkan input pengguna, menjalankan fungsi sesuai pilihan, dan menjaga agar menu tetap interaktif dan fleksibel. Di bagian program ini adalah menu utama yang berfungsi untuk menjalankan semua perintah pengelolaan data kegiatan. Koneksi database ini sudah ditutup dengan rapi di akhir menggunakan fungsi close. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.